Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sungguh bersyukur pada pagi hari ini kita boleh sama-sama bersaat teduh. Saat teduh kita diambil dari 2 Raja-Raja pasal 9 ayat ke-30 hingga ke-37. 2 Raja-Raja pasal 9 ayat yang ke-30 hingga ke-37. Bapak Ibu boleh menyimak di Alkitab masing-masing, saya akan bacakan bagi kita semua. Demikianlah bunyi firman Tuhan dengan judul perikop Isabel dibunuh. Sampailah Yehu ke Yisrael. Ketika Isabel mendengar itu, ia mencalak matanya, dihiasinyalah kepalanya, lalu ia menjenguk dari jendela. Pada waktu Yehu masuk ke pintu gerbang, berserulah Isabel, "Bagaimana? Selamatkah Simri, pembunuh tuannya itu?" Yehu mengangkat kepalanya melihat ke jendela itu dan berkata, "Siapa yang di pihakku? Siapa?" Dan ketika 2 orang pegawai istana menjenguk kepadanya, ia berseru, "Jatuhkanlah dia!" Mereka menjatuhkan dia, sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda. Mayatnya pun terinjak-injak. Yehu masuk ke dalam, lalu makan dan minum. Kemudian ia berkata, "Baiklah, urus mayat orang yang terkutuk itu, dan kuburkanlah dia, sebab ia memang anak raja." Mereka pergi untuk menguburkannya, tetapi mereka tidak menjumpai mayatnya, hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. Mereka kembali memberitahukannya kepada Yehu. Lalu ia berkata, "Memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran hambanya Elia, orang Tisbe itu. Di kebun di luar Yisrael akan dimakan anjing daging Isabel. Maka mayat Isabel akan terlempar di kebun di luar Yisrael seperti pupuk di ladang, sehingga tidak ada orang yang dapat berkata, 'Inilah Isabel.'" Demikian jauh bacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara sekalian, dosa adalah hal yang sangat menjijikkan bagi Allah. Dan Allah tidak berkompromi terhadap dosa. Tetapi kalau boleh jujur saudara, justru seringkali kita bermain-main dengan dosa. Seringkali kita berpikir bahwa dosa itu bisa disembunyikan dan tidak akan terjadi apa-apa. Seringkali kita berpikir seperti itu. Bisa juga saudara mungkin kita berpikir, tidak masalah deh berbuat dosa, toh belum ketahuan, toh konsekuensinya nggak kelihatan sekarang. Nah saudara, kalau kita mempunyai pola pikiran seperti itu, maka kita sebenarnya sedang lupa bahwa Allah itu Maha Tahu, dan Dia sangat tahu dosa-dosa apa saja yang saat ini engkau dan saya mungkin masih sembunyikan. Demikian juga dengan kasus dari Isabel yang tadi kita sudah baca. Dia adalah penguasa yang zalim. Bahkan dia merasa dirinya tidak tersentuh oleh hukum apapun. Demikian juga pada waktu Allah mengutus Yehu yang bukan berasal dari keturunan nabi atau raja untuk melaksanakan penghukuman Allah atas Isabel. Tetapi kita boleh melihat saudara bahwa Isabel justru dikatakan dalam firman Tuhan, dia malah berdandan, menghias wajah dan duduk di jendela. Saudara sekalian, ini merupakan potret yang sangat tragis dari seorang ratu bernama Isabel yang mencoba menyembunyikan kehancuran batinnya dengan berusaha memoles penampilan di luarnya saja. Tapi kita melihat firman Tuhan mengatakan akhir dari semua itu justru Isabel dilempar dari jendela dan tubuhnya diinjak dan juga dimakan anjing, sebagaimana dinubuatkan oleh Elia dalam 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 33. Saudara sekalian, begitu sangat tragis akhir hidup dari Isabel. Sebuah gambaran yang sangat ironi dari seseorang yang dengan sengaja menyembunyikan dosa-dosanya dengan penampilan fisik semata. Melalui kisah Isabel ini, saya ajak kita untuk sama-sama merenungkan sejenak. Apakah selama ini kita sudah menganggap enteng setiap dosa-dosa yang kita perbuat? Apakah kita dengan sengaja melakukan dosa-dosa dan berpikir Tuhan tidak melihat semua itu? Konsekuensinya belum ada. Apakah kita selama ini masih punya pola pikir seperti itu? Mari saudara, hari ini, jikalau masih ada dosa-dosa yang kita lakukan, yang masih kita sembunyikan, dan seringkali kita berpikir Tuhan tidak tahu semua itu, segeralah bertobat. Sebab Tuhan masih membuka pintu pertobatan selebar-lebarnya. Selama kita masih diberikan anugerah oleh Tuhan, kita bisa hidup sampai hari ini. Mari kita menggunakan kesempatan itu untuk senantiasa bertobat dari dosa-dosa yang selama ini saudara dan saya lakukan. Saudara sekalian, seorang tokoh reformator Martin Luther
dalam 95 dalilnya ketika dia memakukan dalil itu di pintu gereja Wittenberg, Jerman. Sungguh menarik, saudara, dikatakan di dalam dalil itu, butir yang pertama, ditulis demikian. Ketika Tuhan dan Guru kita Yesus Kristus berkata, bertobatlah, Ia menghendaki seluruh kehidupan orang percaya menjadi kehidupan pertobatan. Sungguh sangat menarik, sungguh luar biasa, saudara, bahwa kehidupan orang percaya haruslah kehidupan yang diwarnai dengan pertobatan setiap harinya. Bukan kehidupan yang diwarnai dengan dosa, menyembunyikan dosa, dan hidup tidak dalam pertobatan. Saudara, kiranya firman Tuhan, renungan pada pagi hari ini menolong kita, mengingatkan kita, untuk kita boleh senantiasa berkaca bahwa dosa-dosa yang selama ini kita mungkin sembunyikan, yang mungkin sampai hari ini kita masih lakukan. Jikalau kita masih mendengarkan suara Tuhan, bertobatlah. Sebab Tuhan memanggil kita untuk datang kepadanya. Janganlah kita mengeraskan hati kita, tapi bukalah hati kita untuk senantiasa ditransformasi oleh Tuhan. Mari sama-sama saya ajak setiap kita boleh tundukkan kepala. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Engkau boleh menyapa kami lewat kebenaran firman-Mu. Melalui kisah Isabel, seorang ratu yang jahat, yang berusaha menutupi dosa-dosanya hanya dengan penampilan yang lahiriah saja. Tapi akhir hidupnya, dia menghadapi sesuatu yang sangat tragis. Bahkan dia harus mati, dicapik-capik oleh anjing. Ya Tuhan, melalui kisah Isabel ini, Tuhan tolong setiap kami, untuk kami senantiasa menyadari, mungkin saat ini ada dosa-dosa yang kami masih sembunyikan. Ada dosa-dosa yang mungkin saat ini masih kami lakukan. Ajar kami untuk sungguh-sungguh bisa bertobat, boleh bertobat, dan hidup dalam pertobatan, bukan hidup dalam dosa. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong umat-Mu, Jemaat GKT Banyuwangi. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Selamat menjalani aktivitas, Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.